Waalaikumsalam. Mari Mbak, silakan masuk. Silakan duduk Mbak. Duduk saja Mbak ya. Bagaimana kabarmu, baik? Sebenarnya saya kurang baik, Bu. Kalau tidak salah, ini Mbak Ajeng ya dari kelas 11 IPA 3. Iya, Bu. Kok Ibu bisa tahu nama saya? Siapa yang tidak tahu sama atlet kebanggaan sekolah yang selalu juara? Ibu bisa saja. Oh iya, tadi Mbak Ajeng bilang kalau kabarnya kurang baik, itu kenapa ya Mbak? Jadi begini, Bu. Sebenarnya kedatangan saya ke sini, saya ingin bercerita kepada Ibu. Oh, jadi maksud Mbak Ajeng datang menemui saya itu ingin melaksanakan kegiatan konseling? Iya, Bu, benar sekali. Tapi apakah boleh? Oh, tentu saja boleh Mbak. Tapi sebelumnya apakah Mbak Ajeng sudah pernah mengikuti kegiatan konseling? Belum pernah, Bu. Mbak Ajeng mengetahui nggak sedikit apa itu tentang konseling? Setahu saya, konseling itu saya menceritakan permasalahan saya ke guru BK, kemudian guru BK membantu mencari masalah solusinya. Iya Mbak, benar. Dan Ibu akan menambahkan sedikit tentang apa itu konseling ya. Dan Mbak Ajeng nanti tahu dan memahami apa sih kegiatan kita itu. Jadi kegiatan konseling adalah proses pemberian bantuan dari konselor untuk konseling. Nah, di sini konselornya itu Ibu dan konselornya Mbak Ajeng. Nah, dalam kegiatan ini diharapkan Mbak Ajeng itu bisa terbuka untuk menceritakan permasalahannya sehingga kita bisa bersama-sama untuk mencari solusinya Mbak, gitu. Tapi apakah cerita saya akan aman, Bu? Oh, tentu saja Mbak Ajeng tenang saja karena di dalam konseling terdapat asas kerahasiaan, yaitu cerita Mbak Ajeng yang Mbak Ajeng ceritakan terhadap saya itu tidak akan bocor ke siapapun dan hanya kita yang mengetahuinya. Jadi Mbak Ajeng jangan takut lagi ya. Iya, Bu, saya tidak takut lagi. Nah, sekarang coba Mbak Ajeng ceritakan permasalahan yang sedang Mbak Ajeng alami itu apa? Jadi begini, Bu, 6 bulan yang lalu kan saya menjalankan operasi lutut karena cedera saat olahraga, dan sekarang saya sudah pulih dan sembuh. Tetapi setiap saya ingin memulai berolahraga kembali, saya tuh merasa takut, Bu. Oh, jadi bisa dikatakan bahwa Mbak Ajeng ini mengalami trauma olahraga ya? Iya, Bu, benar. Dan untuk saat ini menurut saya semua olahraga itu berisiko, Bu. Lalu jika ada mata pelajaran olahraga itu bagaimana Mbak? Saya menggunakan cedera saya sebagai alasan, Bu, agar tidak ikut pelajaran olahraga. Padahal untuk Mbak Ajeng itu sudah sembuh dan pulih ya? Iya, Bu, karena saya takut, Bu, untuk berolahraga karena menurut saya setelah cedera semua olahraga itu berisiko dan dapat membuat saya cedera lagi untuk yang kedua kalinya. Saya tidak mau merasakan sakitnya lagi. Ya Mbak, saya paham apa yang Mbak Ajeng rasakan. Sekarang apa yang membuat Mbak Ajeng itu berpikiran bahwa semua olahraga itu beresiko dan dapat menyakiti Mbak Ajeng? Ya itu, Bu, karena saya sudah merasakan sakitnya yang disebabkan oleh olahraga. Dan mungkin jika saya tidak pulih saat itu, lutut saya tidak akan sakit dan tidak juga akan membekas jahitannya yang jelek, Bu. Nampaknya Mbak Ajeng berpikiran ya jika dulu Mbak Ajeng tidak pulih maka lutut Mbak Ajeng akan baik-baik saja dan tidak terdapat bekas jahitan, benar? Iya, Bu, benar. Saat ini saya sangat takut untuk memulai berolahraga, bahkan untuk lari pun saya merasa was-was, Bu. Baiklah, terus apa harapan Mbak Ajeng dalam proses konseling ini? Saya ingin menyelesaikan masalah saya ini, Bu. Tapi apakah saya salah ya jika menganggap semua olahraga itu berisiko dan menyebabkan cedera? Saya merasa bingung, Bu. Baiklah, jadi kesimpulannya permasalahan Mbak Ajeng ini, Mbak Ajeng takut untuk memulai berolahraga lagi setelah menjalankan operasi dan memulihkan diri selama 6 bulan. Sekarang ini Mbak Ajeng berpikiran bahwa semua olahraga itu beresiko dan dapat mengakibatkan Mbak Ajeng cedera, iya Mbak? Iya, Bu, benar. Baiklah Mbak Ajeng, dalam masalah Mbak Ajeng ini Ibu akan bantu menggunakan strategi restructuring kognitif ya. Karena saat kita berbincang-bincang tadi Mbak Ajeng terlalu berpikir negatif akan semua olahraga. Apakah Mbak Ajeng mengetahui apa itu restructuring kognitif? Tidak, Bu. Jadi restructuring kognitif itu begini Mbak Ajeng merubah pola pikiran Mbak Ajeng yang negatif menjadi positif. Seperti contohnya tadi Mbak Ajeng selalu berpikiran negatif tentang semua olahraga itu menyebabkan cedera dan beresiko. Nah, pikiran itu harus diubah Mbak, karena tidak semua olahraga itu menyebabkan cedera. Jadi itu ya, Bu, maksudnya.
Ya Mbak, jadi dalam konseling ini itu akan menggunakan teknik restrukturing kognitif. Apakah setuju? Iya Bu, saya setuju. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, menurut Mbak Ajeng, apakah teman-teman Mbak Ajeng yang masih aktif dalam berolahraga juga mengalami cedera? Tidak Bu, mereka masih fine-fine aja untuk berolahraga, bahkan tanpa rasa takut maupun cemas. Kira-kira nih, menurut Mbak Ajeng, yang membuat teman-teman Mbak Ajeng itu sampai saat ini masih aktif berolahraga itu apa? Ya karena mereka saat latihan selalu melaksanakan pemanasan secara serius dan benar Bu. Dan juga mereka selalu bersungguh-sungguh saat melakukan setiap gerakan. Begitu ya Mbak. Sekarang yang perlu Mbak Ajeng ketahui yaitu bahwa setiap olahraga itu pasti memiliki resiko masing-masing yang menyebabkan cedera. Tetapi jika Mbak Ajeng melaksanakan olahraga tersebut sesuai dengan prosedur atau sesuai arahan pelatih Mbak Ajeng, maka insya Allah resiko terjadinya cedera itu sangat kecil Mbak. Seperti contohnya teman-teman Mbak Ajeng sekarang yang masih aktif berolahraga, mereka kan melaksanakan pemanasan dengan benar, dengan sesuai arahan pelatih kan Mbak. Nah, jadi mereka tidak terjadi cedera begitu Mbak. Iya Bu, saya sadar jika olahraga harus melalui prosedur yang sesuai agar tidak terjadi cedera. Saya terlalu berpikir negatif. Coba pikirkan, jika Mbak Ajeng tetap dalam masalah ini dan selalu berpikiran negatif, apakah Mbak Ajeng menjadi orang yang lebih baik lagi dan kembali menjadi atlet kebanggaan sekolah? Tidak Bu, saya harus berubah. Berubah seperti apa Mbak? Bisa dijelaskan pada itu? Saya harus berusaha untuk tidak lagi berpikiran negatif tentang olahraga Bu. Dan saya harus berpikir positif bahwa olahraga itu tidak akan beresiko jika saya melakukan prosedurnya secara benar dan sesuai. Alhamdulillah kalau Mbak Ajeng mau berusaha untuk berubah dan menjadi Mbak Ajeng yang dulu, yaitu Mbak Ajeng si atlet kebanggaan, itu selalu mendukung Mbak Ajeng. Iya Bu, terima kasih sudah membantu saya untuk menyadarkan hal ini Bu. Sekarang ketakutan dan kecemasan saya sudah mulai hilang Bu. Ya Mbak, sama-sama, itu juga senang bisa membantu Mbak Ajeng. Sekarang bagaimana? Apakah ketakutan, kecemasan dan trauma Mbak Ajeng ini masih ada dalam diri Mbak Ajeng? Sudah tidak ada Bu. Dan kira-kira mulai kapan nih Mbak Ajeng akan melaksanakan olahraga kembali? Ya secepatnya Bu, mungkin besok saat ada pelajaran olahraga. Bagus Mbak Ajeng, itu tunggu kabar baiknya ya. Iya Bu. Baiklah Mbak Ajeng, apakah masih ada yang ingin disampaikan kepada Ibu? Untuk saat ini cukup. Baiklah, karena sesi konseling sudah selesai dan Mbak Ajeng sudah tidak ada yang disampaikan lagi, Mbak Ajeng kita akhiri konseling kita pada hari ini ya. Dan jika ada apa-apa, Mbak Ajeng bisa menghubungi Ibu kembali. Baik Bu, kalau begitu saya langsung izin pamit ke kelas ya Bu. Baik Mbak, silakan ya. Terima kasih. Mari Bu.